Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahibi saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhil asyiyah. Nawaina ta'alluma wat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadzkir wan naf'a wal intifa'a wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad da'a ilal huda wadilalata alal khair ibtigha'a mardatillah wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala nawaina ma nawabihi as-salafus shalih nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min sholihin niyat. Allahumma ya fatahu ya alim iftah alaina fathan qariba ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Amma ba'du, ibu dan rahmang sadayana. Alhamdulillah, semoga Allah selalu berikan kita sehat afiah, sehat badannya, sehat imannya, sehat takwanya, sehat keluarganya, sehat masyarakatnya, sehat semua yang orang kita cintain, agamanya sehat, badannya sehat, akidahnya sehat, semuanya sehat, dan kembali kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang sehat, karena hati yang sehat, hati yang bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Ibu sadayana lajengkeun kajian orang dina kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faqala al-musannif wa alam annal qalila daima khairun minal kasiril munqati. Lalu ketahuilah annal qalila daima, bahwa sesungguhnya yang sedikit tapi dawam. Maksudnya amalan yang sedikit namun langgeng dirutinkan, enggak putus-putus. Khairun minal kasiril munqati. Itu lebih baik dibandingkan amal yang banyak. Berbagai macam, mungkin ratusan ribuan bacaan, mungkin sholat yang berpuluh-puluh rakaat atau sampai ratusan rakaat, mungkin puasa yang sampai tiap harinya, mungkin bacaan Quran yang sampai berjuz-juz per harinya. Itu enggak bagus kalau enggak lebih baik dibandingkan amal yang sedikit tapi langgeng. Maka perhatian kita, fokus kita pada amalan yang dirutinkan, anu didawamkeun ieu nupang penting. Itu lebih baiknya. Lebih baiknya amal adalah yang dirutinkan. Qala alaihi salatu wasalam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik di sisi Allah, amal yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling didawamkan, paling dirutinkan, paling gak pernah lepas, selalu diistiqomahkan walaupun amalan tadi sedikit. Jadi Allah gak lihat banyak-banyak, tapi cuman
musiman. Allah nggak suka amalan yang musiman. Tapi jadilah amalan kita bukan musiman. Tapi selalu kita menghadap sama Allah Subhanahu Wa Taala di setiap tempat, di setiap keadaan, di setiap waktu. Lagi susah tetap ingat Allah. Lagi senang ingat Allah. Lagi lagi sendiri ingat Allah. Lagi ramai ingat Allah. Naon wae nuju sehat emut ka Gusti Allah. Nuju teu damang keukeuh emut ka Gusti Allah. Nah yang kayak gitu tuh nunjukkan kesetiaan hamba pada Allah. Nah ini Allah lebih suka pada orang yang seperti ini, selalu rutin dalam suatu amalan, entah zikirnya, amalan apa aja. Mau amalan berupa bacaan seperti Al-Quran, zikir-zikir, sholawat, atau apa saja amalan-amalan yang berupa bacaan, ataupun amalan yang berupa gerakan badan, ataupun amalan yang berupa gerakan badan, sholat, apa aja, macam-macam kan, ada sholat, ada misalkan bantu orang, segala macam diniatkan untuk patuh sama Allah, kan saling membantu itu perintahnya Rasulullah, perintah syariat. Macam-macam amalan zahir dirutinkan, sedekah dirutinkan, puasa dirutinkan, sholat sunnah dirutinkan. Kalau sholat yang wajib-wajib mah jangan tanya, itu menjelas, jangan ditanya. Ini cerita tentang amalan sunnah yang dirutinkan itu lebih Allah cintai dibandingkan amalan sunnah yang banyak tapi nggak rutin. Jadi walaupun dikit, yang penting rutin, Allah cintai. Maka perhatikan bagaimana cara kita biar rutin. Jadi ukur-ukur kemampuan kita. Duha paling banyak 8 rakaat ibu-ibunya, pangseurna 8. Riwayat aya nyebatkeun tepi ka 12 rakaat. Misalkan orang mah saya mah pengen yang paling sempurna 8 rakaat rajin dengar fadilah. Bukan enggak bagus. Tapi lihat kuat enggak nerusinnya. Kuat enggak mendawamkannya. Hari pertama 8 rakaat kuat. Hari kedua 8 rakaat kuat. Hari ketiga masih semangat. Hari keempat rada-rada encok nih. Asam urat nih. Nah kan akhirnya kan mati kutu sendirian, susah sendiri akhirnya. Nah, maka ukur-ukur kemampuan kita kira-kira bisa dirutinkan. Udah jangan dulu 8 rakaat, 2 rakaat dulu, yang penting didawamin. Kalau 2 rakaat kita bisa ketatin diri kita, paksain bener-bener gitu ya. Kalau 8 rakaat kan ya Masya Allah emang gak langsung bisa banyak kan ya. Karena Allah ciptakan kita ini manusia itu dengan sifat bosan dan macam-macam rintangannya, setannya macam-macam. Jadi kira-kira yang bisa kita dawamkan itu yang kita pegang. Jangan maksain diri, kira-kira kalau nggak bisa diistiqomahkan, nggak bisa dirutinkan. Itu juga amalan lain. Witir paling sempurnanya 11 rakaat, 11 rakaat tuh. Masya Allah. Bukan nggak baik, nggak ada larangannya. Cuman ini ngukur-ngukur tentang kemampuan kita. Malam pertama 11 rakaat, malam kedua 11 rakaat, malam ketiga kuat 11 rakaat, malam keempat mah ieu teh nya di kumaha atunya. Itu tuh ya, jangan maksain. Belum bisa-bisa banget, mau permulaan 1 rakaat pun nggak apa-apa. Tapi jangan dirutinin terus ya, masa 1 rakaat terus pelit amat ya. Udah biasa nih, udah kepegang 1 rakaat, besoknya 3 rakaat gitu ya. Ntar setahun 2 tahun udah biasa ya, udah nerap banget, mau nambahin silahkan. Tapi jangan buru-buru, tenang-tenang aja ya. Yang penting ukurannya bisa istiqomah, ukurannya tiasa didawamkeun, tiasa dirutinan. Nah gitu. Waliyat tahid hadzal qari al-mazkuru wirdan ladiman ma yuwazibu alaih. Dan hendaknya, kata Habib Abdul Haddad, pembaca ini membuat satu wirid yang lazim. Wirid itu apa? Rutinan. Gampangnya wirid itu rutinan. Rutinan apa? Mau bacaan, Quran,
mau bacaan tasbih, mau bacaan tahmid, tahlil, takbir, hauqalah dan sebagainya. Mau bacaan kah? Itu wirid. Mau apa? Amalan zahir kah? Amalan berupa harta kah? Amalan berupa fisik kah? Amalan berupa hati kah? Amalan hati banyak. Yang jelas anu dirutinkeun eta disebut wirid. Amalan-amalan anu dirutinkeun disebut wirid. Ini wirid ini memang perintah. Wirid ini tentang keistiqomahan kita dalam menekuni satu amalan apa saja. Misalkan orang mah bade nekunan la haula gitu. Walaupun amalan-amalannya penting, tapi kan orang nggak bisa ngamalin semuanya ibu ya. Nah, gimana caranya biar kita semua biar kita bisa langgeng ya kita harus milih-milih tadi ya. Nah, misalkan paling baik itu kalau wirid-wirid berupa zikiran kayak ratib-ratib aja udah lengkap ya. Tasbihnya ada, tahmidnya ada, takbirnya ada, tahlilnya ada, istighfarnya ada, sholawatnya ada, isolnya ada. Wah, kalau ratib mah alhamdulillah. Mau ratib apa mah enggak, mana wae dah ketiasa. Kira-kira kinten-kinten salse. Semuanya wirid penting. Wirdul latif, baca yasin, baca waqiah, baca tabarok, baca surat as-sajdah. Baca yasin Rasulullah tiap hari baca yasin. Pagi dan sore baca waqiah juga, baca tabarok. Rasulullah nyebutin suratun tabarok hiyal mani'atu min azabil qabr. Merutinkan membaca surat tabarokal mulku itu akan mencegah daripada siksa kubur. Nanti rutinan anu dirutinkan daripada surat al-mulku atau tabarok tadi bakal berwujud satu makhluk Allah berupa malaikat yang bakal nyelamatin dia di kuburan. Kalau ada malaikat pengazab di kubur mau nyiksa dia bakal ngehalangin. Surat tabarok anu dirutinkeun. Hoyong teu selamat di kubur. Jangan sampai lepas daripada surat tabarok. Gak lama, mungkin lama-lama ya waktu pertama kali kita baca agak lambat, tapi kalau udah biasa insya Allah 10 menit beres paling lama lah. 10 menitnya. Surat tabarok panjang mana tabarok sama yasin? Yasin atau jelas ya. Kapan baca tabarok? Habis isya, sebelum tidur. Makin dekat tidur makin utama ya. Surat waqiah kapan? Boleh malam, boleh ya, ngukur-ngukur. Kalau kita yang diajarin sama guru kita diijazahin dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos baca surat Al-Waqiah setiap ba'da asar ya. Nanti dibagi-bagi ceritanya kan biar kita istiqomah menumpuk sadayana di waktu sungi pan rada ripun oge ibunya. Jadi dibagi-bagi ya. Kalau semuanya numpuk di malam agak susah nih. Akal-akalan kita harus pinter dalam mengelola amal kita, gimana caranya biar bisa istiqomah gitunya. Ratibna aya, wirdul latifna aya, yasinna aya, salat duha, salat witir aya, qobliyah, ba'diyah aya. Ya atuh kita kan butuh bekal Kita butuh bekal banyak, jangan malas-malasan dalam beramal, tapi tetap mengukur kemampuan kita. Nah, hatta wayakdihi idza fatahu. Bahkan kata Habib Haddad, kita qodho amalan sunnah tadi, wirid tadi kalau satu waktu kelewatan, terlepas, absen gitu. Misalkan ibu-ibu biasa witirna saparantos bobok gitu ya. Salat witirnya habis tidur ya. Ternyata subhanallah di satu malam bablas tidurnya. Pas mau habis wudu buka pintu geningan geus caang. Wah, ya mah. Jangankan witirnya, subuhnya sudah mungkin enggak ya, mungkin aja namanya juga ya. Itu mah ya kita enggak tahu ya enggak. Nah, kayak gitu gimana? Ya qodho. Sebagaimana amalan wajib, amalan sunnah juga dianjurkan untuk diqodho kalau sudah kita rutinkan. Kalau sudah rutin, udah wirid, sudah dirutinkan, maka sunnah untuk diqodho. Biar apa? Biar kita punya tanggung jawab dalam beramal. Jangankan yang wajib, yang sunnah aja kita qodho. Itu hukumnya sunnah. Memang nggak wajib. Tapi kan ceritanya kita bagaimana kita melatih diri kita biar tertib dalam beramal. Kalau urusan dunia kadang-kadang tertib.
Makan harus ada waktunya, kerja ada waktunya, segala macam ada waktunya. Giliran ibadah, wah, kurang konsisten, kurang tegas ya. Mestinya kita tegas dalam masalah ibadah nasib kita yang sesungguhnya. Kalau yang lain bukan nasib kita, cuma sebentar doang. Punten maut wehnya. Gitu hungkul orang di dunia mah. Maka harus perhatian yang lebih lagi buat urusan bekal ukhrawi kita. Jangan kita setengah hati dalam mengamalkan amalan-amalan akhirat. Jantan kedah serius. Gitu nunjukin keseriusan kita dalam beramal amalan akhirat. Ketika ketinggalan, wajar, namanya manusia, ada waktu mungkin lewatnya, lepasnya. Wah, nggak mau, pokoknya nggak mau sampai ketinggalan di kodok gitu ya. Witir harusnya tadi malam 3 rakaat, di waktu siang baca salat witir 3 rakaat boleh ya. Atau biasa ibu-ibu punya rutinan puasa Senin Kamis, wirid berarti wirid puasa Senin Kamis ya. Ternyata hari Senin sakit, ya dikodok hari Selasanya. Paham nggak ibu? Contoh-contoh kayak itu. Hari ini tiap hari biasanya sedekah, sehari sedekah berapa? 500 atau 1000 perak misalkan. Ya harus biasa tuh ya. Kalau misalkan ada, upayakan sedekah itu tiap hari, karena sedekah itu bisa menjaga seorang dari berbagai macam masarifus su ya. Hal-hal yang buruk bisa dijaga. Sedekah 1000 pada siapa ya? Celengin aja ya, tabungin. Misalkan nggak bisa kasih 1000 sama orang, susah ya nggak? Kecuali kalau memang pengemis. Kalau kasih orang yang lain, misalkan tetangga kita 1000 kan bisa tersinggung ya nggak? Nah, gimana? Kumpulin. Udah agak banyak baru dikasih langsung sama orangnya. Jadi ceritanya tetap sedekah tiap hari. Kartos ibu-ibu ya. Jadi biasain, jangan tinggal. Tuh contoh-contoh amalan, apalagi yang lain banyak. Baca Quran tiap hari berapa? Pokoknya dipatok tiap habis sholat, misalkan 1 ain. Yang gampang-gampang aja deh ya, jangan ngomong banyak-banyak. Tiap habis sholat 1 juz, wah, leneng kayaknya. Susah, berat takut bosan tadi. Gitu. Gimana caranya? 1 makro aja tiap habis sholat nggak apa-apa. Berarti tiap hari 5 makro, 5 ain ya, kira-kira dapat 3-4 lembar mungkin ya. Alhamdulillah kalau bisa dirutinin gitu. Sholat malamnya tambah lagi satu makro atau 2 makro lah, malam sholat malam lebih selesai. Nah, jadi insya Allah mungkin paling enggak 2 bulan hatam tuh. Alhamdulillah kalau tiap 2 bulan bisa hatam. Walaupun mestinya mah ya, minimalnya hatam Quran itu sebulan sekali kalau anjurannya mah, anjuran ulama. Tapi ya, orang mah khairun min ente-nya ibunya. Lebih baik dibandingkan tidak sama sekali. Ya. Kalau lihat sekarang banyak banget orang enggak baca Quran, makin susah baca Quran. Sudahlah. Walaupun kita enggak bisa memenuhi anjur nasihat ulama yang semestinya, ya sudah. Ayeuna mah dibanding lapur gitu nya ibunya. Dibandingkan gugur sama sekali, kita enggak mau ninggalin. Semoga ntar Allah kasih kemampuan untuk baca lebih. Gitu. Kudu aya prinsip dalam ibadah. Pokoknya harus gitu ya. Walaupun tetap mengukur kemampuan kita. Harus kita tekankan pada diri kita satu amalan harus. Tapi tetap pakai ukuran. Jangan maksain diri sampai berlebihan akhirnya enggak kuat untuk dirutinkan. Nah, gitu. Hatta ta'ta dan nafsul muwadzabata wa tatamarrana 'alal mudawamah. Jadi kita rutinkan amalan itu, dirutinkan sholatnya, dirutinkan zikir-zikirannya, dirutinkan apapun amalannya. Kalau kelewatan dikodok sampai akhirnya diri kita ini sudah terbiasa untuk melanggengkan dan sudah terlatih, udah nggak aneh lagi untuk mendawamkannya. Kan orang itu nggak bisa kecuali berlatih. Kalau mau bisa bawa sepeda harus latihan sepeda. Mau bisa motor harus biasa diseringin bawa motor, belajar dulu biasa. Mungkin jatuh dulu, mungkin benjol dulu, mungkin berdarah dulu, mungkin baretan dulu. Pan aya wae gitu mah nya. Biasa dalam belajar. Gitu. Nah, begitu juga dalam ibadah. Kita lagi ibadah ada dosa, ingat istighfar, diperbaiki gitu ya.
Ibarat orang lagi belajar motor, belajar sepeda, jatuh, ada darah, ada luka, diobatin. Ya. Kita ibadah, ya, jatuh bangun, ya, sampai kita bisa benar-benar istiqomah. Kalau udah bisa istiqomah, khairun min alfi karamah. Itu lebih baik dibandingkan 1000 keramat. Ya. Mau istiqomah tuh pasti keramat. Kalau ibu-ibu udah bisa istiqomah, berarti ibu-ibu waliyatullah, ya, adalah wali-wali Allah. Makanya istiqomah itu gak mudah. Istiqomah badan kita, istiqomah hati kita. Dua, istiqomah itu dua. Istiqomah badan, istiqomah hati. Istiqomah badan berat, istiqomah hati lebih berat. Istiqomah hati kayak gimana? Istiqomah dalam iman sama Allah, yakin yang kuat. Istiqomah syukur, istiqomah sabar, istiqomah tawakal, istiqomah harap sama Allah, roja. Istiqomah khauf pada Allah, takut pada Allah. Istiqomah macam-macam hal. Itu jauh lebih berat dibandingkan istiqomah badan. Ya. Hati kita kan goyang-goyang terus ibunya. Lihat kanan, lihat kiri. Ya. Bergerak terus hati kita tuh. Nah, itu gimana caranya biar hati kita istiqomah, badan kita juga istiqomah. Begitu. Ya. Nah, kalau udah istiqomah, udah yakin. Nggak usah ragu, nggak usah nunggu adanya keajaiban. Kalau udah istiqomah hati kita tawadu, iman sama Allah, cinta sama Allah, sama Rasulnya, sama kebaikan, syariat, simbol-simbol agama. Udah jelas yakin orang yang istiqomah itu adalah waliullah, orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu. Nah gitu. Nah, wala yufawwidhuhu illa li uzrin, dan dia nggak mau ninggalin amalan tersebut kecuali kalau memang benar-benar ada uzur. Nah begitu hendak. Jadikan wirid yang lazim, dilanggengkan, dirutinkan, qadha kalau kelewatan, ketinggalan, sampai badan kita terbiasa untuk merutinkan dan sudah terlatih untuk mendawamkan, dan jangan sampai ditinggalkan kecuali kalau memang benar-benar lagi ada uzur, sakit parah. Ini bukan sakit parah beneran ceritanya ya. Kalau keistiqomahan orang-orang dulu tuh luar biasa. Habib Soleh bin Hasan Al-Bahar, beliau ini biasa bangun malam dengan waktu yang panjang. Kalau nggak salah beliau biasa bangun malamnya itu berapa ya? Sholat malamnya itu luar biasa istimewa. Yang jelas satu waktu beliau punya sakit. Satu waktu beliau ditimpa sakit demam yang luar biasa. Saking demamnya, saking tingginya demam beliau sampai selimut itu 3 lapis. Itu masih kerasa panasnya di atas selimut tersebut. Panas luar biasa. Panas tinggi. Sampai nggak bisa bangun ibu. Tetiasa hudang, tetiasa gugah. Tapi lihat bagaimana beliau punya sikap konsisten sama ibadah. Neken hawa nafsunya, kudu karena ibadah mah, kedah pokoknya mah, punya prinsip kuat, punya cinta besar sama Allah, sehingga datang waktu tahajud, subhanallah dia bilang apa sama nafsunya, wahai nafsu, bilang sama diri sendiri, wahai nafsu, bangun, jangan ganggu aku untuk bermunajah dengan Tuhanku. Subhanallah, saat itu langsung seger ibu, kayak nggak ada sakit sama sekali. Habis itu tahajud sampai waktu duha, enggak tidur lagi sampai waktu duha. Terkapar lagi dalam sakitnya. Kalau orang konsisten kadang-kadang sakit itu enggak kerasa ibu ya. Ibu-ibu cinta sama sesuatu, cintanya luar biasa. Datang orang yang kita cintain, kekasih kita, lupa tuh sakit bisa-bisa ya. Nah, jadi problem yang penting kita perhatikan bagaimana kita bisa mencintai Allah, mencintai ibadah. Kalau sudah cinta ibadah dilarang-larang juga nggak bakal kena ya. Kalau nggak cinta ibadah dipaksa-paksa juga susah ya. Gitu, bagaimana kita bisa cinta Allah, cinta ibadah kepada Allah ya. Cinta sama amal-amal kebaikan. Gimana caranya? Sehingga kalau udah gitu luar biasa. Ya. Aw an syai' mana tadi? Wa qad warada. Nah, datang riwayat nih, annaman nama an hizbihi minal Qur'an. Barang siapa tidur sampai kelewatan daripada tugas hizib daripada Quran. Tugas hizib itu maksudnya ada bagian-bagian berapa lembar biasa baca Quran tiap malam gitu ya. Dalam riwayat, barang siapa tidur sampai kelewatan tahajud untuk waktu baca Qurannya ya. Aw an syai'in minhu faqara'ahu
fi ma baina subhi wa zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Atau dia tertidur kelewatan bablas tidurnya sehingga tertinggal ada beberapa bagian yang mesti dia baca di waktu tahajud, lalu dia baca di waktu subuh di qada atau di qada di waktu zuhur, maka akan dicatat bagi orang tersebut pahala seakan-akan dia mendapatkan pahala baca Quran di waktu malam. Karena baca Quran di waktu malam pahalanya lebih besar dibandingkan baca Quran di waktu siang. Tapi gitu tuh ceritanya. Orang yang biasa ngerutinin, misalkan baca Quran di malam hari waktu tahajud, bablas tidurnya. Di qada di waktu subuh atau di waktu zuhur, tetap dapat pahala seperti dia baca Quran di waktu malam. Jadi nggak hilang. Nah, gitu ya. Nah, ini khususnya buat orang yang istiqomah. Nah, kalau nggak istiqomah ya nggak dapat itu. Maksudnya dia rutinin, konsisten. Kalau kelewatan dibaca lagi sih. Pokoknya nggak boleh. Harus ada jadwalnya. Tambah. Biar bekalnya nambah banyak buat kehidupan ukhrawi kita. Nah, wa kana alaihi salatu wassalam, nah di mana dahulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza manahu min qiyamihi bil lail uzrun min maradin aw ghairihi yusallihi bin nahar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu kalau beliau sakit, beliau ada satu uzur atau hal-hal lain daripada uzurnya sehingga beliau nggak bisa sholat bangun malam, nggak bisa tahajud, maka nggak bisa sholat di waktu malam hari, maka beliau qada sholat tahajud itu di waktu siang. Jadi bisa diqada. Rasulullah SAW sendiri mencontohkan untuk mengqada ibadah sunnah, dalam hal ini mengqada sholat tahajud. Pernah tuh ngodoan sholat tahajud? Masya Allah. Nah, biasain sekarang ya, ajarin anak kita juga ya, biar punya tanggung jawab sama ibadah, bukan tanggung jawab sama sekolahnya doang, tanggung jawab sama kerjanya doang, tanggung jawab sama hal-hal lain, tanggung jawab juga sama ibadah. Gimana caranya? Jangan pernah lipas ibadah. Kalau kita sama ibadah suka lupa ya, coba kalau misalnya Allah balikin, Allah lupa kasih rezeki, Allah lupa kasih napas, Allah lupa kasih apa? Kasih jantungnya berdenyut ya. Gimana ibu-ibu? Bayangkan kalau Allah lupa, repot banget ya. Jangan kita lupakan Allah agar Allah tidak lupakan kita ya. Allah sih tetap tidak melupakan kita. Dalam arti Allah tidak lepas dari perhatian khusus sama kita. Biar Allah perhatikan kita dengan baik. Perhatikan Allah dengan baik-baik gitu. Summa'lam, lalu kemudian ketahuilah, kata Abdul Haddad, beres tuh tentang wirid. Jadi kalau tadi disebutin kita harus punya wirid. Wiridnya berupa apa aja? Termasuk sholat tahajud harus diwiridan. Tiap malam setengah jam nggak apa-apa. Atau 15 menit belum bisa, nggak apa-apa. Yang penting tiap malam harus ada ibadah. Harus ada ibadah malamnya. Sebelum subuh bangun. Kira-kira sekarang subuh jam berapa? 5 kurang seperempatnya. Jantan orang gugah misalkan 4 kurang seperempat. Jam 4-nya kira-kira sudah bisa duduk baca Quran, sholat tahajud dan sebagainya. Cuma setengah jam. Sisanya untuk siap-siap untuk subuh. Gitu ya, setengah jam juga nggak apa-apa. Mau seperempat jam nggak apa-apa. Kan kemarin disebutin sholli minal lail qum minal lail walau kahal bisya. Bangun malamlah untuk ibadah walaupun sekedar waktu memerah susu domba. Kira-kira memerah susu domba lama nggak? Terang merah tuh ibu. Meres meres susu domba. Kira-kira lama nggak? Ya susunya nggak banyak kok ya. Paling juga 2 gelas, 3 gelas ya nggak? Lama nggak? Kira-kira sejam, harus sejam. Mau kongsinya. Paling ke setengah jam kayak mau kongsi, 15 menit paling. Rasulullah minta sama kita. Ini permintaan dari Rasulullah. Mau nggak kita memenuhi permintaan Rasulullah? Rasulullah minta agar kita bangun malam walaupun sedikit. Ini sayangnya Rasulullah sama kita. Seperti ibu, ayo nak, jangan tinggalin ini, jangan tinggalin itu. Kenapa? Karena sayang sama anaknya. Rasulullah sayang sama umat sampai perhatikan begitu luar biasa. Jangan tinggalin tahajud walaupun tahajudnya cuma sekedar waktu memeras susu domba sebentar.
Maksudnya jangan sampai ditinggalin walaupun kita nggak bisa lama-lama. Kita nggak bisa seperti Imam Syafi'i, nggak bisa seperti para ulama-ulama terdahulu. Ada yang sampai nggak tidur sama sekali, ada yang separuh malam nggak tidur, ada yang tahajudnya sampai 5 jam, 6 jam dan sebagainya. Ya minimal kita mah setengah jam, 15 menit atau 10 menit, ya nggak apa-apa. Belajar dulu kok ceritanya biar istiqomah kok. Ya. Kalau udah bisa ditambah. Nah sekarang tentang ninggalin sholat, ibu. Summa alam, lalu ketahuilah anna min ankaril munkarat, di antara kemungkaran yang paling munkar, wa akbaril kabair, dosa besar yang paling besar, wa afhashil muharramat, dan paling buruknya hal-hal yang diharamkan oleh Allah, oleh syariat, tarku ba'dil muslimina lis shalawatil maktubat, adalah orang muslim ninggalin sholat wajib. Nih, ini paling besarnya dosa besar, paling mungkarnya kemungkaran, paling buruknya hal yang haram adalah ninggalin sholat 5 waktu. Wa qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al hadisus sahihah al kasirah bi kufri tarikis shalah. Banyak sekali hadis-hadis sahih yang diriwayatkan berisikan tentang kafirnya, status kafirnya orang yang ninggalin sholat 5 waktu. Jadi nggak main-main. Kalau amalan lain begini ancamannya, begitu ancamannya, atau macam-macam hal gitu ya. Tapi kalau sholat, sampai beberapa hadis itu nyatakan kafirnya orang yang ninggalin sholat gitu ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah SAW bersabda, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian, jaminan, tanggungan, perlindungan yang ada antara kami dengan mereka kaum muslimin adalah sholat. Itu janjinya, jaminan Rasulullah masih bisa jamin kalau kita megang sholat 5 waktu. Maka barang siapa, kata Rasulullah SAW, ninggalin sholat, maka dia sudah kafir. Ini diantara hadis yang menyatakan bahwa orang ninggalin sholat bisa jadi kafir. Walaupun ntar macam-macam pendapat nyebutin nggak kafir, tapi maksudnya sangat dekat dengan kekafiran, begitu ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Rasulullah SAW juga menyebutkan barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia setelah kafir secara nyata-nyata, terang-terangan. Hati-hati nih. Bagaimana? Perhatikan masalah sholat. Fil hadisil ahad, dalam hadis juga, man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulih. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh telah lepas dari dia jaminan Allah dan jaminan Rasulullah SAW. Susah mau dijamin nama Allah, enggak putus kalau orang sholat. Kalau kita mau dijamin nama Allah, dijamin sama Rasulullah, entah dibantu sama Rasulullah, dibantu sama Allah, jangan pernah tinggalkan sholat. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, man hafadha ala sholati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafidh alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamah ma fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Barang siapa, Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa jaga sholat, maksudnya sholat 5 waktu, maka bagi dia akan diberikan cahaya, hatinya terang, hatinya tenang, hatinya nyaman. Dan Allah kasihkan burhan nama dia. Apa burhan? Hujjah, bukti, kekuatan buat dia entar di hari kiamat. Seperti orang dalam pengadilan butuh apa? Hujjah ya, butuh penguat, butuh apa? Petunjuk dalil. Pembela dia. Ini hujah bakal jadi, sholat ini bakal jadi pembela dia di hari kiamat. Burhan apa? Pembela. Wa najatan yaumal qiyamah, dan bakal jadi penyelamat di hari kiamat. Tuh. Jadi orang yang sholat, dia dikasih 3, nur, burhan, najah, cahaya, hujah, sama keselamatan pada hari kiamat. Nah, sebaliknya, barang siapa yang tidak jaga sholat, wa man lam yuhafidz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Barang siapa yang tidak jaga sholat, enggak mau jaga sholat 5 waktu, ya belang bentong atau enggak sholat sama sekali,
maka tidak akan ada bagi dia cahaya, tidak ada bagi dia hujjah, tidak ada bagi dia keselamatan pada hari kiamat. Bahkan wa kana yaumal qiyamah ma Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Bahkan di hari kiamat dia bakal dikumpulkan satu geng sama Fir'aun, sama Qarun, sama Haman, sama Ubay bin Khalaf. Hoyong teh Ibu. Nauzubillah, sageng jeung itu tadi kegedenya kejahatan ya. Fir'aun dengan kekuasaannya yang zalim. Qarun dengan hartanya yang zalim. Haman, Haman siapa? Orang kaya juga pejabat yang zalim. Ubay bin Khalaf sama orang kaya tapi pelit luar biasa penghalang dakwahnya Rasulullah SAW. Salah satu musuh terbesar Rasulullah pada masanya Ubay bin Khalaf kaya luar biasa sampai disebutin orang tuanya kaya, dianya kaya, pintar banget usaha, sampai disebutin nggak ada satu perdagangan yang lebih besar dibandingkan perdagangan Ubay bin Khalaf. Sama kayak Qarun kaya luar biasa. Itu semua tuh katanya orang yang kata Rasulullah SAW orang yang nggak jaga sholat bakal dikumpulkan sama 4 orang tadi, Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Memahaminya gimana? Kok bisa sih? Ini penting nih. Kadang-kadang orang memahaminya dengan cara ekstrim, cara salah paham pemahaman hadis ini. Kok bisa orang mukmin di hatinya kan ada iman, ya Ibu ya. Kalau Firaun beriman nggak? Kalau Qarun beriman nggak? Qarun, umatnya Nabi Musa tapi melanggar tidak beriman sama Nabi Musa, membantah Nabi Musa. Haman, Haman tuh siapa? Pejabatnya Firaun juga. Ubay bin Khalaf, nggak ada yang beriman. Kok bisa disamakan orang Muslim walaupun dia ninggalin sholat? Tapi kan mukmin sejahat-jahatnya mukmin tetap ada kebaikannya Ibu ya. Laras masih ada kebaikannya. Mungkin dia pernah zikir kali. Mungkin dia pernah sholat. Walaupun dia jarang-jarang sholat pernah mungkin sholat. Mungkin dia pernah ngucapin kalimat-kalimat mulia, la ilaha illallah dan sebagainya. Kok bisa disamakan sama Fir'aun? Kok bisa barengan ntar di hari kiamat sama Qarun? Kok bisa bareng di hari kiamat bersama Haman? Kok bisa di hari kiamat dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, musuhnya Rasulullah SAW. Nah ini kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Juhri, maksudnya gini Ibu ya. Ibu-ibu memperingatkan anaknya, nak jangan main ke jalan, entar ditabrak mobil entar takut diculik orang. Kira-kira selalu begitu nggak? Ibu perhatikan. Kira-kira kalau main ke jalan pasti ditabrak gak? Ya enggak. Pasti diculik gak? Tapi mungkin ketabrak. Mungkin ya? Mungkin tuh? Mungkin diculik gak? Mungkin. Itu disebut lisanut tanbih. Ya. Bahasanya orang memperingatkan. Kadang-kadang nyebutin resiko terbesarnya kayak gitu. Kartos ibu-ibu. Jadi nggak berarti orang ninggalin sholat itu sama orang kafir ya, nggak juga selama masih ada imannya. Tapi takutnya ntar dia terbiasa ninggalin sholat, imannya dijemput sama Allah. Ntar dia takutnya firaq sama imannya, na'udzubillahi. Mungkin kemungkinan gitu, paling jauhnya. Kartos ibu, resikona jalmi anu ngantunkeun sholat bisi gitu ya, seperti tadi ibu nyamot putrana jangan ke jalan, takut ntar ketabrak motor, ketabrak mobil atau diculik dan sebagainya takut. Itu cerita tentang resiko terbesar, resiko yang menyeramkan. Itu juga Rasul nyebutin itu, hati-hati barang siapa yang nggak jaga sholat, khawatirnya bisi mungkin di hari kiamat dikempelkeun sareng Fir'aun, Qarun, Haman sareng Ubay bin. Itu potensi paling mengerikannya. Mungkin karena orang yang ninggalin sholat, orang yang biasa meninggalkan kewajiban, hatinya bakal imannya bakal menipis. Kalau iman sudah tipis, ntar lama-lama takutnya habis. Tipis-tipis habis. Tipis-tipis habis. Hati-hati, iman ini yang menentukan kita bakal selamat di hari kiamat atau enggak. Begitu. Itu diantara makna yang terkandung dalam hadis ini. Makanya kita nggak boleh baca hadis sendiri.
kadang-kadang suka jadi galak teuing ya, kurang paham. Memang artinya gitu tadi, tapi maksudnya itu hartos ibu. Nah, dikit lagi ya, udah ham-hamnya udah serem nih ya. Aduh, punten kedap nanggung itu ibu ya. Faqad waqa'a tasrih min Rasulillah bi kufri tarikus shalah. Rasulullah SAW telah menyatakan satu pernyataan yang jelas akan kafirnya orang yang ninggalin salat. Maksudnya yaitu tadi ancaman Rasulullah. Wa kadzalika warada anis sahabah was salafis shalih hatta qala ba'dhum. Begitu juga datang riwayat dari sahabat Nabi, dari para salafus shalih, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama menyatakan bahwa ma sami'tu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku enggak pernah dengar sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulun, mengatakan fi syai'in minal amal, dalam sesuatu daripada amalan, inna tarkahu kufrun illa shalah. Kata sahabat Nabi, kata ulama juga, aku enggak pernah dengerin satu riwayat pun daripada satu amalan kalau ninggalinnya bakal jadi kafir kecuali sholat. Kalau sedekah, ninggalin sedekah kafir gak? Enggak. Ninggalin zakat kafir gak? Enggak. Walaupun itu dosa besar. Ninggalin amalan-amalan enggak ada beliau dengerin katanya. Ulama ini bilang enggak pernah dengar satu amalan ninggalinnya bakal jadi kafir kecuali ninggalin sholat 5 waktu. Artinya harus hal serius, jangan main-main. Sholat, paksa diri kita, keluarga kita, anak kita. Meneleras orang nyaah kaputra orang kudu tegas masalah sholat. Kadang-kadang orang tua suka salah penempatan, giliran kerja dikerasin, giliran sekolah dikerasin, kalau sholat mah cuek karunya tos begadang, tos nonton bola semalam katanya, ya Allah lihat makanya suruh tidur cepat-cepat biasa itu begitu. Fa iyyaka summa iyyaka wa tarka sholati aw tarka syai'in minha. Maka hati-hati kata Ibnu Haddad, ninggalin sholat atau ninggalin sedikit daripada sholat pun sedikit bagian, atau satu sholat atau 2 sholat, enggak boleh, pokoknya sholat 5 waktu harus utuh. Fa in fa'alta dzalika faqad halakta ma'al halikin. Kalau ternyata kita melakukan salah satu melakukan hal tersebut, ninggalin sholat 5 waktu atau ninggalin salah satu waktunya, niscaya akan celaka bersama orang-orang yang celaka. Wa khasirtad dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Dan bakal merugi orang seperti itu di dunia rugi, di akhirat rugi. Nah, itu merupakan kerugian yang nyata, khusranul mubin. Orang yang rugi benar itu siapa? Udah di dunia rugi, di akhirat juga rugi. Itu khusranul mubin, kerugian yang amat nyata, jelas rugi banget. Udah di dunia kita hidup begini-begini aja, apa sih ya dunia? Sehebat-hebatnya dunia ya yang dirasain sama lidah. Sehebat-hebatnya dunia yang nempel di badan kita. Sehebat-hebatnya dunia berupa rumah ya yang menaungi badan kita. Walaupun rumahnya banyak ya, yang kepake itu yang rezeki sesungguhnya mah ya. Maksudnya enggak banyak yang bisa kita pakai. Ibu-ibu mesen ke restoran. Di restoran semeja panjang dibeli semua makanan. Bisa dimakan semua enggak? Ya enggak. Kadang cuman tamaknya doang ya. Serakahnya doang. Nafsu besar, tenaga kagak ada. Tenaganya enggak ada. Itu. Makanya ulama banyak orang tuh tertipu kayak gitu ya. Katipu. Terlena sama dunia. Padahal dia enggak bisa melakukan banyak hal daripada dunia. Rugi. Orang yang rugi itu, yang paling rugi di dunia, rugi di akhirat. Rugi di dunia, banyak-banyak nyari, kepakainya cuma dikit, ngapain? Makanya orang yang paling beruntung adalah orang yang taat sama Allah. Untung di dunia, untung di akhirat, macam-macam. Artinya banyak. Ya, yang jelas untung di dunia, dia bisa ibadah sama Allah, bersyukur, hatinya tenang, hatinya enggak banyak permusuhan, hatinya, masya Allah, intim sama Allah Subhanahu Wa Taala. Surga mereka ya. Bisa tahajud, merasakan nikmat bermunajat sama Allah, ngerengek sama Allah, nangis sama Allah. Nikmat orang soleh itu ya. Nah begitu. Semoga Allah berikan kita kehidupan yang baik, kehidupannya orang soleh, kehidupannya para ulama terdahulu, para sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di minggu yang akan datang. Kira melangkung meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.